Baik teman-teman semua, video ini masih berkaitan dengan video sebelumnya atau sebagai lanjutan. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Nomor 2, formulir model A daftar potensial pemilih dengan ketentuan sebagai berikut. A. Belum terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih. B. Memastikan pemilih sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dan memiliki KTPL. C. Menunjukkan salinan KTPL yang bersangkutan. D. Dalam hal pemilih yang belum terdaftar tidak dapat ditemui secara langsung, maka Pantarli meminta keluarga pemilih untuk menunjukkan salinan KTPL pemilih yang bersangkutan. E. Dalam hal keluarga pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTPL, Pantarli dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan Pantarli dan pemilih untuk saling bertatap muka, berbicara langsung, dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTPL. F. Dalam hal keluarga pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTPL, pemilih dan Pantarli tidak dapat berkomunikasi dengan pemilih, Pantarli meminta keluarga pemilih untuk menunjukkan kakak pemilih yang bersangkutan. G. Dalam hal pemilih berusia di bawah 17 tahun saat hari pemungutan suara tetapi telah menikah dan belum terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih, Pantarli meminta pemilih atau keluarga untuk menunjukkan bukti nikah berupa akta perkawinan atau buku nikah dan KTPL atau kolom keterangan status perkawinan pada kakak. Kemudian Pantarli mencatat pemilih ke dalam formulir model A daftar potensial pemilih berdasarkan data pada KTPL atau kakak. Dan H. Dalam hal pemilih yang dicatat dalam daftar pemilih pada formulir model A daftar potensial pemilih mampu menunjukkan kakak namun tidak memiliki KTPL, maka Pantarli memberikan keterangan pemilih belum memiliki KTPL. 3. Formulir model A tanda bukti terdaftar dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pantarli mengisi nama kepala keluarga atau penghuni rumah, alamat rumah, nomor TPS, semua nama pemilih dalam setiap kakak pada formulir model A tanda bukti terdaftar setelah melakukan pendataan pemilih pada setiap kakak. B. Tanda bukti pendaftaran pemilih ditandatangani oleh Pantarli dan kepala keluarga atau penghuni rumah pada tanggal di mana Pantarli selesai melakukan coklit di rumah tersebut. C. Pantarli memberikan formulir model A tanda bukti terdaftar kepada setiap kepala keluarga yang telah dilakukan coklit. 4. Formulir model A stiker coklit dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pantarli mengisi jumlah seluruh anggota keluarga dan jumlah yang berhak memilih. B. Pantarli meminta tanda tangan kepala keluarga atau penghuni rumah pada formulir model A stiker coklit. Dan C. Pantarli menempelkan formulir model A stiker coklit dengan izin dari kepala keluarga atau penghuni rumah. 5. Laporan harian dalam buku kerja Pantarli setiap hari selama masa coklit dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pantarli mencatat aktivitas proses coklit sesuai dengan kondisi faktual yang berisi 1. Jumlah kakak yang dilakukan coklit. 2. Jumlah pemilih yang dilakukan coklit berdasarkan
formulir model A daftar pemilih. 3. Jumlah pemilih baru yang ditambahkan ke dalam formulir model A daftar potensial pemilih. Dan 4. Jumlah stiker yang ditempelkan. B. Pantarlih mencatat semua bentuk persoalan yang ditemukan di lapangan secara detail untuk kemudian mengkoordinasikan kepada PPS. C. Pantarlih merekap aktivitas proses coklit sebagaimana dimaksud huruf A setiap 10 hari sekali dan melaporkan serta meminta paraf kepada PPS. Dan D. Pantarlih mengisi setiap bagian dari buku kerja Pantarlih untuk dikumpulkan kepada KPU Kabupaten atau Kota melalui PPS dan PPK. 6. Formulir model A, laporan hasil coklit, diisi setelah berakhirnya masa coklit dilakukan, yang memuat rekapitulasi kegiatan coklit dengan rincian jumlah laki-laki dan perempuan, meliputi A. Jumlah data pemilih diterima. B. Jumlah pemilih baru. C. Pemilih yang tidak memenuhi syarat terdiri atas 1. Angka 1 meninggal. 2. Angka 2 ganda. 3. Angka 3 di bawah umur. 4. Angka 4 pindah domisili. 5. Angka 5 pemilih tidak dikenal, tidak dilakukan pendataan. 6. Angka 6 TNI. 7. Angka 7 Polri. Dan 8. Angka 8 salah penempatan TPS. D. Jumlah data pemilih diperbaiki. E. Jumlah data pemilih disabilitas. F. Jumlah stiker yang diterima dan digunakan. G. Jumlah kakak hasil coklit dan jumlah lembar bukti pemilih terdaftar yang dibagikan. H. Jumlah pemilih yang memiliki KTPL dan yang belum memiliki KTPL. Dan I. Jumlah potensial pemilih. Petunjuk penggunaan aplikasi e-coklit akan diatur lebih lanjut dalam buku panduan penggunaan aplikasi e-coklit. Nah, mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Bila mana memang ada hal-hal yang perlu dikoreksi, boleh teman-teman untuk koreksi. Dan bila mana memang ada yang harus ditambahkan, boleh ditambahkan. Silakan koreksi dan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.